Halo, selamat datang teman-teman, para peserta kemah budaya kaum muda. Kali ini saya akan mendampingi teman-teman selama kurang lebih 45 menit ke depan tentang pengalaman saya dalam bekerja sebagai seorang desainer produk. Oke, coba kita masuk ke slide pertama ya. Saya coba memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Febrian Cahyo, pekerjaan saya seorang desainer produk. Kemudian bisa di stop dulu kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa dicek di Instagram siapa sih ini Febrian di @febrian3. Kalian bisa cek tuh spelling namanya. Kemudian saat ini sebenarnya saya sedang menjalankan satu buah studio desain bernama Contour Concrete Lab. Itu sebenarnya pekerjaan harian yang saya lakukan hampir setiap hari gitu di kantor bersama teman-teman. Jadi sebenarnya saya ngapain sih sebenarnya gitu. Coba saya cerita tentang profiling saya. Saya sendiri sebenarnya sebagai seorang product designer di Contour Concrete Lab sendiri sebenarnya merangkap jadi CEO, jadi orang produksi, jadi designer, jadi marketing, jadi sales, jadi orang project manager, jadi HRD, jadi public relation. Sebenarnya kayak itu perjalanan yang memang harus dilewatin buat mungkin teman-teman juga mungkin sedang menjalankan. Wah gila nih, awal-awal kok ngerjain semuanya gini sih gitu. Dan itu menurutku cukup lumrah buat teman-teman ngelewatin semua proses-proses membuat karya sampai akhirnya itu menjadi sebuah bisnis yang bisa menghidupi teman-teman lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba mau cerita tentang apa yang saya kerjakan. Sebenarnya Contour Concrete Lab secara definisi sebenarnya concrete texture yang kita melakukan laboratori, kita research terus hampir tiap hari ngerjain project memang untuk mendevelop berbagai kemungkinan dari material beton. Ini coba teman-teman bisa kasih lihat. Ada lampu dari beton, ada asbak, kemudian ada jam tangan, berbagai produk-produk yang kami develop dari material beton. Sebenarnya awal sendiri memang tumbuh sebagai studio desain yang isinya produk designer semua kebetulan. Dulu dapat material beton, kemudian kayak gimana ya kalau kita kembangin ke produk ini, ke produk itu, produk ini, dan segala macamnya. Dan ini juga ada beberapa produk-produk lain yang bisa dibeli sama user kami. Ada kayak dock handphone gitu. Sebenarnya kayak itu juga bisa memfasilitasi para customer kami ketika work from home atau ketika memang kerja harus terus multitasking, satunya harus berlaptop, satunya harus tetap ngecek handphone gitu. Terus kemudian ada kursi beton, ada toples beton. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Kita coba sebenarnya kayak yang mau saya bagi sebenarnya kayak coba cek lagi produk apa yang kita sedang buat atau rancang. Jadi teman-teman juga kadang perlu terus mengevaluasi diri sih. Begitu juga saya, soalnya hampir setiap kita ngerancang kadang kita harus sadar penuh sih sebenarnya apa yang lagi kita buat. Di sini ada 2 poin kayak produk yang kita lagi buat ini sebenarnya produk kita termasuk penemuan baru atau sesuatu yang belum ada, atau malah sebuah produk yang sebenarnya udah ada, cuman kita jadi pilihan di antara produk-produk tersebut. Coba dipisahkan dulu antara kedua hal tersebut. Coba kita cek misalnya kayak kita sebenarnya lagi bikin apa sih? Oh ternyata di pasaran udah ada. Oh ternyata di pasaran itu sudah menjamur. Cuman kita mau cari yang beda nih, kita mau nawarin yang belum umum nih gitu. Oke, kita harus sadar dulu bahwa itu ada itu. Atau memang misalnya lagi jualan casing handphone misalnya gitu. Oh oke, berarti kita tahu bahwa kompetitornya sudah banyak atau seperti apapun. Itu buat gambaran teman-teman. Kita juga penting banget sih untuk sadar hal itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Kenapa kita juga penting tahu dan kenal
produk apa sih yang lagi kita rancang, kita desain atau kita jual. Balik ke hal yang tadi lagi, makanya tadi kita harus tahu dulu sih sebenarnya kita tuh marketnya ada di posisi yang mana gitu. Contoh misalnya kenapa harus kenal, ini ada contoh kasus di layar yang kalian lihat, ada 2 baju anak, yang satunya ada yang desainnya begitu gitu, ayah bunda selalu nomor 1, atau satunya yang warnanya dan desainnya mungkin terasa lebih bagus. Teman-teman bisa lihat kan, sebenarnya ini ngomongin selera, ngomongin market, dan sebenarnya kita juga harus sadar tentang product knowledge dari produk yang kita bikin sendiri, entah itu apa spesifikasinya, ini sebenarnya mau dijual ke siapa, kemudian kayak ini fiturnya kayak apa, kualitasnya kayak apa, harganya kayak apa. Sebenarnya itu juga akan memudahkan kita buat para kreator, perancang, pebisnis gitu, untuk memudahkan kita ngebaca peluang di mana sih kita tepatnya ngejual produk yang sedang kita rancang. Sebenarnya di situ. Di sini sebenarnya aku mau ngebagi sebenarnya produk kita ada di titik mana sih. Itu ada 4 poin. Apakah memang tipenya yang harganya mahal nih misalnya gitu, harganya mahal tapi barangnya dikit, karena kau bilang kak barangku HPP-nya mahal banget nih, soalnya biaya produksinya mahal karena kualitas bahannya gini. Nggak masalah, kalian yang penting tahu bahwa itu memang posisinya ada di situ gitu loh. Atau istilahnya udah harganya mahal, marketnya banyak, misalkan kayak kalian kayak bikin sneakers gitu, ternyata kalau udah mau bisa jual mahal, marketnya juga gede, nggak masalah dong gitu loh. Atau memang kalian menyasar kepada market yang kak, aku kayaknya mendingan ini produk aku nih harganya murah gitu. Terus kemudian solusi buat masyarakat, kalau wah ini udah pasti banyak yang beli nih, orang harganya murah, kualitasnya bagus misalnya gitu. Tapi yang harus hati-hati adalah ini nih, udah harganya murah terus peminatnya dikit, itu hati-hati sih, soalnya kayak ngapain kalian bikin ini gitu loh, gotong royong. Atau kecuali memang niatnya adalah kayak berbagi buat teman-teman gitu. Kita lanjut ke pentingnya sebenarnya kita ngelakuin pendekatan ke customer. Misalnya kita coba balik lagi ke tadi, aku kasih contoh bikin baju anak tadi. Ada 2 segmen market yang berbeda kan sebenarnya di situ. Ada baju anak yang mungkin harganya kisaran 20.000 sampai 60.000 misalnya tadi. Yang satunya lagi harganya 150.000 sampai 200.000. Gara-gara satunya branded, bahannya bagus dan segala macamnya. Kita misalnya umur masih segini misalnya gitu, kalian teman-teman ada yang umur 20 kan, ada yang umur 23, atau bahkan mungkin ada yang belasan nih teman-teman yang sedang dengar. Coba sih pelan-pelan masuk ke market yang kita tuju. Kalau memang market baju anak itu adalah ibu-ibu muda atau ibu-ibu baru yang punya anak, berarti kan kita harus tahu segmentasi usianya. Kita harus datang ke mungkin ke sekolah anak TK gitu kan, atau ke ibu-ibu pengajian, atau misalkan kalau di teman-teman lihat ini aku ngebagi ada 3 sebenarnya. Ada di ibu-ibu yang sedang menemani anaknya sekolah di TK mungkin, atau lagi ada sekolah untuk ibu-ibu pengajian, atau ibu-ibu sosialita nih. Karena menurutku segmen-segmen itu kita bisa jadi masuk ke lingkungan mereka gitu loh. Entah itu berteman, entah itu lewat tante, entah itu lewat siapa. Akhirnya kita bisa memilih, misalkan udah brand ambassador-nya tante kita misalnya, tante tolong bantuin jualin dong baju anakku misalnya gitu. Karena di situ yang bikin kita jadi lebih dekat sama customer, minimal akhirnya jadi ikutan nimbrung, ikutan lihat, oh ternyata tante ini anaknya bajunya gini ternyata, oh sukanya warna-warnanya yang putih misalnya, yang biru misalnya gitu. Jadi kita lebih tahu sih sebenarnya apa yang mau sama kelompok market tersebut gitu. Lanjut ke melihat kompetitor yang sudah ada. Sebenarnya kayak kenapa penting sih sebenarnya kita ngelihat kompetitor itu gitu loh. Satu, untuk bisa mengetahui sebenarnya speed atau mengevaluasi karya kita tuh jadi lebih sadar aja. Misalnya kayak ini karya kita ternyata mirip-mirip kayak
si brand ini ya gitu loh, kayak brand sebelah misalnya gitu, atau memang udah ada brand yang lebih besar yang lebih bagus tuh kayak wah kita harus ngejar brand kita setara di situ misalnya gitu. Ya nggak bisa dipungkiri itu kompetitor kan sebenarnya. Penting banget sih kita buat bisa blend in masuk ke satu pameran atau satu community base untuk bisa masuk dan bertemu teman-teman lain. Misalnya di situ ini di contoh nih di Jakarta tuh ada salah satu event namanya Semasa Market. Waktu itu saya pernah datang ke sana, pernah ikut ke sana jualan juga sama brand kontur tadi. Dan pengalaman menariknya adalah tiba-tiba ada yang bikin beton juga waktu itu misalnya gitu, atau waktu itu akhirnya ketemu Mas Ebrian, saya bikin ini nih, bikin lilin, bisa nggak ya kita kolaborasi misalnya gitu. Akhirnya banyak kemungkinan baru yang terjadi. Begitu juga kalian, misalkan tiba-tiba contoh nih ada teman-teman di sini yang bikin bikin hijab gitu, atau bikin tas misalnya gitu. Terus ternyata ke sana ketemu teman baru, ada yang jualan pin, ada yang jualan enamel pin, ada yang jualan stiker, ada yang jualan patch, atau bahkan banyak yang jualan tote bag misalnya gitu, atau jualan tas juga ternyata. Akhirnya di situ kesempatan kalian buat ketemu sih menurutku, ketemu sama mereka buat sharing gimana jualannya oke nggak nih di sini. Ternyata mereka sharing, iya nih kalau di sini jualannya oke, kalau di mending kita ketemu ini di acara ini. Ternyata malah kita ke Singapura yuk gitu. Di sana ada event yang bagus banget, ternyata marketnya di sana cocok buat produk-produk sejenis seperti kita misalnya gitu. Karena dengan gitu akhirnya informasi yang masuk jadi beragam, jadi banyak. Itu yang selama ini aku rasain ketika ngejalanin sebuah brand. Jadi penting banget ya buat teman-teman kalau misalkan ada kesempatannya, ada yang nawarin pameran, ini ada pameran nih di misalnya di Surabaya misalnya itu, dan nabung kita punya duit berapa nih, terus coba berangkat, coba research dulu. Yang penting memastikan bahwa memang event tersebut cocok untuk brand kita ya. Oke, ini biasanya suka terjadi di kehidupan kita di usaha gitu, menjadi kreatif dan responsif membaca market demand. Maksudnya gimana? Jadi akhirnya sangat dekat kan sebenarnya apa yang kita kerjain itu dipuji, dikomplain, terus kita terus ngecek grafik sales kita gimana sih. Wah bulan ini jelek misalnya gitu, oke apa harus evaluasi. Sarangan customer misalnya kan tiba-tiba contoh kasus tadi misalkan kita jualan baju anak misalnya gitu, Bu ini jahitannya suka ada yang lepas misalnya gitu, Bu ini misalnya sablonannya ada yang pecah nih, kalau udah dicuci pakai apa misalnya gitu. Nah jadi kan akhirnya terus upgrade sih, bahkan pujian-pujian itu pun bisa jadi testimoni buat nge-gain sales kita. Kan mungkin sekali kan di Instagram ada orang posting testimoni, ya terima kasih nih kualitasnya bagus dan misalnya gitu. Komplain juga itu hal yang membangun buat kita sih sebagai business owner atau kreator gitu. Kayak tentang graphic sales, kenapa kita penting banget sih buat sadar graphic sales, melek keuangan, sehingga kita tahu sebenarnya produk mana sih yang sebenarnya tepat untuk market yang mau kita tuju misalnya gitu. Jadi kayak ternyata artikel ini nggak laku, artikel ini laku, ya udah berarti next batch kita bisa ngedesain untuk desain yang karakternya seperti ini gitu, kurang lebih seperti itu. Ini aku mau cerita soal mencari opportunity berdasarkan community base. Misalnya nih, ini kan kita lagi di masa pandemi kan sebenarnya, kan ada di COVID-19. Misalkan tadi ada tante kita yang masuk ke lingkungan arisannya dia, terus ngerasa kayak wah anak-anaknya kok pada nggak ada pakai masker nih misalnya gitu, atau misalkan udah ada yang pakai masker tapi kok jelek. Tiba-tiba kalian ngedesainin masker, mana tahu kan tiba-tiba kalian seorang desainer yang tahu sebenarnya wah karakter desainku gini nih, sebelumnya misalkan bikin kaos, kenapa nggak bikin masker. Sorry. Kemudian kayak tiba-tiba sebelumnya bikin tas, kenapa nggak bikin masker yang mungkin temanya mirip-mirip misalnya gitu. Jadi hal ini menjadi penting buat terus ngebaca peluang-peluang baru dalam komuniti tersebut. Karena aku rasa kayak dengan kita terus nganalisa market research di behavior si
customer kita akan terus tahu sebenarnya apa yang mereka butuhin tanpa mereka bilang. Dapat nggak maksudnya? Oke, aku coba lanjut ke story sih sebenarnya, kayak kenapa sih saya menyarankan dan memilih kontur. Mas web kan berat mas gitu loh mas, kan ini apaan sih berat-berat gitu mau dikerjain gitu kan repot gitu loh sebenarnya. Oke, aku ceritain sebenarnya kayak awalnya saya dulu kuliah di desain produk di Tenas di Bandung. Sebenarnya saya orang Surabaya, bukan asli orang Bandung. Pindah ke Bandung memang gara-gara kayaknya seru tinggal di Bandung. Terus akhirnya waktu itu kuliah di tahun 2008. Kemudian di satu masa saya ada kuliah di desain produk 3, itu tahun kedua tahun ketiga lah kurang lebih. Saya dapat project dari dosen bahwa kayak guys, saya semua kalian harus bikin sebuah produk furniture gitu. Sampai akhirnya kita jalan-jalan, waktu itu kebetulan dapat berkelompok jalan-jalan ke Lembang. Waktu itu jalan-jalan ke Lembang, tiba-tiba kayak ngeliat ada tukang pot pinggir jalan. Mungkin kalau teman-teman di rumah di kota-kota kalian ada yang yang jualan pot beton. Nah sebenarnya kurang lebih seperti itu lah. Waktu itu kita ketemu di sana, yang kebetulan di Lembang itu orang Jawa Timur, sama kayak saya orang Surabaya. Udah akhirnya ngobrol, Pak, mau nggak Pak bantuin tugas kuliah saya bikin kursi beton gitu. Wah mas, belum pernah, kata dia. Tapi ini Pak, kalau pot dibalik tuh kayak kursi tau Pak. Oh iya tak, kata dia. Iya Pak, mau coba nggak? Maksudnya kita sama-sama nggak tahu hasilnya nanti apa, tapi yang penting Bapak mau dulu. Terus aku coba ngobrol lah sama dosenku, boleh nggak kalau misalkan kita coba metode ini. Pulanglah ke kampus, dan akhirnya rezekinya ternyata diizinkan sama dosen bahwa sebenarnya waktu itu mengarahnya adalah desain kota taman di Bandung. Waktu itu desainnya bentuknya kayak bunga-bunga gitu. Ntar di sini aku lihat. Sudah akhirnya di situ sih yang bikin, karena pendidikan kuliah ya kan, mungkin di sini teman-teman ada yang lagi kuliah juga, akhirnya ngulikin segala macem, nyobain segala macem, dimana kayak ayo datanya yang lengkap, ayo segala macamnya harus yang lengkap. Ini kenapa kota Bandung perlu kursi yang seperti ini, kenapa di sana bentuk harus seperti ini. Akhirnya bahasannya sampai sana kan sebenarnya, dan itu waktu itu sih repot dan malas karena waktu itu tugas kuliah. Cuman begitu excitednya karena belum ada senior yang sebelumnya bikin material ini, ceritanya waktu itu gitu. Jadi ada energi kebanggaan sih waktu itu. Terus ya udah dikerjain lah waktu itu pekerjaannya dan beres. Dan sebenarnya waktu udah beres tuh aku juga ngeh sih sebenarnya bahwa di dunia beton, di desain produk itu belum banyak yang mengolah di situ. Kayak di situ aku tuliskan ada 3 poin. Belum banyaknya pengolahan material beton dalam ranah desain produk di Indonesia khususnya. Kalau waktu itu di 2010 tuh di Pinterest udah banyak sih sebenarnya yang bikin beton, cuman di Indonesia siapa ya gitu loh. Rata-rata beton pasti dikerjain sama arsitek untuk bikin bangunan misalnya gitu. Terus sampai akhirnya ada kegelisahan tersendiri secara keprofesian bahwa harusnya ini yang ngerancang kota tuh harusnya desainer produk terlibat loh waktu itu gitu. Kenapa nggak kita dilibatkan dalam proses perancangannya gitu. Sampai akhirnya nggak kayak wah harusnya kita bisa kerja sama arsitek nih buat bisa ngerjain proyek-proyek yang waktu itu saya sama teman-teman yang ngerjain tugas tuh buat kita idam-idamkan nih gitu loh. Sama sebenarnya dalam keilmuan bidang beton dalam ranah desain produk belum begitu berkembang di Indonesia. Ranahnya hanya fokus kepada kebutuhan bangunan begitu. Ini pasti lihat ya teman-teman, karya pertama itu yang paling depan tuh yang ada yang warnanya lebih gelap, itu ceritanya bunga, dulu namanya Bloom, gara-garanya Bandung kota kembang. Terus itu sebenarnya ada di sebelah gedung FSRD di Tenas, dimana nggak bisa dipindahin karena berat banget. Dulu kan ngekos di Bandung, terus akhirnya nggak bisa dipindahin. Itu ada masing-masingnya beratnya kurang lebih
200 sampai 400 kilo lah, lumayan berat tuh, ada yang gede-gede. Nah di situ sampai akhirnya, nah ini aku mau cerita tentang transisi kita ngebaca market. Waktu itu awalnya karena tugas kuliah kan, akhirnya disuruh bikin furniture outdoor. Kemudian karena waktu itu tinggal di kosan, nggak mungkin dong kita bikin karya segede-gede gitu. Sampai akhirnya cobalah bikin produk yang tadinya ngerancang kotak segala macam, konsep, sampai akhirnya pindah ke produk harian. Gimana ya biar bisa dibeli teman-teman waktu itu. Jadi akhirnya coba bikin pot, coba bikin stationery set buat kerja gitu, buat waktu ngerjain tugas, bikin dock handphone, bikin coaster. Mungkin siapa tahu ada teman-teman di kosan di rumah yang perlu gitu. Terus ada asbak waktu itu, ya di dunia kampus banyak banget teman-teman yang ngerokok, wah jangan-jangan kalau bikin asbak laku banget nih gitu. Akhirnya hal itu ngelatih instingku sama teman-teman untuk mengenal berbagai peluang lain sih. Jadi kayak itu kalau pikir-pikir kan varian produknya macam-macam kan. Sebenarnya dia menyasar, oh kalau beton itu bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Jadi ngelihat bahwa kelompok ini bisa beli pot nih, mereka tuh suka pot gitu. Oh yang ini suka ngerokok, oh habitnya ngerokok tuh apa. Akhirnya di semua produk pun akhirnya menghasilkan analisa-analisa baru yang baik buat kita. Nah, saya mau cerita tentang bisnis versus pride achievement, dimana kayak membangun trust kepada customer tuh bisa dengan mencari panggung yang membanggakan buat kita. Maksudnya gimana? Waktu itu kita kita datang atau menghadiri pameran yang namanya bergengsi untuk keprofesian kita. Kebetulan saya adalah seorang desainer, paling seneng waktu itu masuk ke desain event desain. Waktu itu ada di Jepang, ada submission, coba submit ke sana, ternyata lolos. Dari ribuan orang diambil 30 desainer di 2014. Akhirnya berangkatlah saya ke Tokyo, ketemu berbagai desainer dari penjuru dunia. Yang menyenangkannya adalah itu ada foto, di situ ada bertiga. Kalau ada desainer beton dari Jepang, ada dari Barcelona, itu akhirnya ketemu kayak wah bisa ketemu dong. Ya itu yang tadi aku bilang kan, tadi kita datang ke satu market event, kemudian kita randomly ketemu orang-orang yang memiliki karya yang sama, akhirnya itu bisa sharing sih di situ. Terus juga kayak masuk majalah atau misalkan itu juga satu kesempatan yang bisa kalian cari dan kejar. Misalkan kalian punya teman-teman media buat lipet dong gitu, atau sebenarnya tanya-tanya, Mbak ini kita punya produk baru, mau dong di review dong misalnya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya itu sebenarnya mempermudah kita untuk ngasih trust kepada klien, biar ini loh kita tuh diakui sama sama media, sama masyarakat istilahnya gitu, bahwa kita ya punya kualitas lah ceritanya gitu. Kemudian kayak membangun koneksi langsung ke arsitek, karena arsitek sendiri sebenarnya target market spesifiknya kontur. Kenapa di situ penting? Karena akhirnya kita tahu mereka tuh sebenarnya lagi suka apa sih gitu, lagi tren apa sih gitu, mereka lagi ngomongin apa sih, sampai akhirnya kita kenal sama market tersebut gitu. Kadang kita sampai nanya, kalian sebenarnya butuhnya produk apa sih gitu, oh butuhnya pot, oh butuhnya ini, oh butuhnya segala macam, sampai akhirnya kita tahu dan kenal kebutuhan sebenarnya itu sebenarnya apa. Jadi bukan kadang kita bikin karya tuh wah ini gua banget nih sebenarnya nih. Oke, misalkan kalian seorang seniman juga penting juga, misalkan harus menghubungkan, oke seniman tuh yang beli siapa sih sebenarnya, oh kolektor tuh punya rumahnya kayak apa, oh segede gini, itu tadi maksudnya. Jadi kayak akhirnya penting untuk attending event, pameran atau kegiatan di mana kita bisa bersosial sama market yang kita mau tuju. Yang tadi aku bilang kan, ada ibu-ibu misalkan memang suka arisan, oh ya coba menyusup lah masuk ke dalam gitu. Atau memang ya ini kalau saya di arsitek, mereka hobi datang ke pameran, begitu juga saya. Oke, aku mau cerita tentang dari produk kecil berpindah haluan ke produk custom yang ukurannya yang tadinya kecil jadi medium dan large.
coba akhirnya bikin produk-produk custom. Teman-teman bisa lihat di situ ada yang lagi kerja itu lagi bikin bench, kursi-kursi, kemudian ada juga lampu, ada juga piala. Piala itu dibuat untuk, kalau teman-teman tahu, almarhum Glenn Fredly ada event namanya Tanda Mata. Waktu itu Kontur berkesempatan nge-custom atau ngedesain piala untuk mereka, dan di situ kayak almarhum Bang Glenn bilang kayak, Feb, kita mau ada emas di dalamnya gitu. Akhirnya kayak itu sesuatu yang menyenangkan sih ketika kita tahu dan bisa dengar apa mau customer. Dan suatu kebanggaan besar di mana beton kan yang kita tahu sebagai benda yang biasanya di bangunan, jadi produknya udah senang, ini jadi piala, jadi simbol bang. Jadi kayak satu achievement lah buat saya dan teman-teman gitu. Terus ada pot, terus ada wastafel, ada lampu dan segala macamnya. Nah, jadi kayak sebenarnya penting banget sih kita buat sadar, oke, kita harusnya shifting nih ke sini. Kita harusnya belok ganti produk. Kita harus kembangkan lagi kebutuhan market mana yang harus kita penuhin, contohnya gitu maksudnya. Oke, ini ngomongin quality development. Sebenarnya mungkin nggak gagal sih, sebenarnya kita sering juga namanya ada defect, ada pecah, ada apa, sehingga itu bikin kita terus upgrade di kualitas kita. Oke, ini aku mau cerita tentang outdoor furniture taman kampus versus outdoor furniture Gelora Bung Karno. Waktu itu tugas kuliah aku dibikin di tahun 2010 sebagai tugas kuliah. Akhirnya alhamdulillah 2018 Kontur berkesempatan untuk dapat proyek di Asian Games di Gelora Bung Karno. Kau bayangin kan, dulu mimpi ngayal-ngayal lah, semoga kita bisa bikin outdoor furniture buat kota gitu, walaupun bukan buat kota lah ya, ini tapi buat taman kota lah ya, buat Gelora Bung Karno, buat taman negara kali ya. Ini satu spot buat orang-orang datang. Dan mungkin kalau kalian punya kesempatan ke sana, semoga kondisinya masih baik-baik saja ya, belum hancur karena sesuatu. Kalian bisa cek bahwa itu karya-karya Kontur di sana. Oke, sebenarnya aku mau ceritain tentang mengevaluasi customer. Jadi kayak akhirnya saya sering banget mencari strategi mengenal market baru dengan ngambil langkah-langkah nggak biasa. Akhirnya kan Kontur selama ini dekatnya sama arsitek. Kadang penasaran juga, bisa nggak sih kita ketemu sama end user gitu loh. Karena kita ngerasa susah banget ketika ada kita punya produk kok susah dibeli sama ada temen nih kayak, Feb berat, Feb susah, Feb misalnya gitu. Akhirnya sama mikir, kalau misalnya kita punya toko kayaknya susah deh, soalnya juga di zaman sekarang modalnya harus gede gitu loh. Akhirnya Kontur berinisiasi, gimana kalau misalnya nanti punya duit kita bikin ini yuk, yang deket yuk. Ternyata orang tua aku kebetulan punya jualan kue. Coba tanya, Mam, bisa nggak bantuin bikin biskuit warna abu-abu? Dan hasil bisa tuh, aku bikin biskuit beton. Nanti kalian bisa lihat deh kalau mau cek, kalau nggak salah di Instagramnya Kontur juga ada, kalian bisa cek biskuit beton di kilogram. Nama kita juga bikin cafe namanya Kilogram. Jadi sebenarnya itu turunan kilogram diambil dari nama satuan ukur yang kita pakai setiap hari di Kontur, ceritanya gitu. Dan Kilogram itu sendiri sebagai format cafe, ngundang buat teman-teman arsitek. Target utama kami untuk datang ke tempat kita untuk melihat produknya apa sih, ada yang baru di situ gitu loh. Misalkan kayak kalau mau lihat produk baru ada di situ, kalau misalkan mau lihat karya terbaru ada di situ. Jadi sebenarnya memang difungsikan untuk orang bisa lebih dekat sama produk yang kita rancang, ceritanya gitu. Oke, ini aku mau cerita hal lain sih sebenarnya. Saya juga di selain sebagai seorang desainer produk, saya juga member sebuah band namanya Master Sendir. Di sini saya terus kayak berkarya bersenang-senang menjadi ladang rezeki. Memang dulu waktu itu mulai ngeband di masa kuliah. Kalau mau cek boleh stop dulu videonya, namanya Master Sendir Official di Instagram, nama bandnya Master Sendir. Dan akhirnya alhamdulillah punya pendengar yang setia sama kita gitu. Dan band ini waktu itu dimulai di tahun 2012 sampai akhirnya sampai sekarang masih berjalan utuh gitu.
Yang menarik adalah proses berkaryanya. Waktu itu kita akhirnya punya album di tahun 2016. Ada salah satu lagu berjudul Senyum Bawa Pesan itu diajak kolaborasi sama salah satu seorang influencer motor. Mungkin teman-teman ada yang tahu suka motor, namanya Omar Anas. Dia pakailah si lagu Senyum Bawa Pesan, salah satu lagu kita, memang single kita, untuk dijadikan soundtrack gitu. Sampai akhirnya gara-gara itu banyak teman-teman yang istilahnya kayak fansnya si Omar Anas tadi tuh jadi ngejadiin Senyum Bawa Pesan tuh lagu buat soundtrack touringnya dia. Jadi yang menarik kayak akhirnya kayak loh kok ternyata dibawa ke sini ya, padahal lagunya mungkin temanya kayak, dan kebetulan lagu si Mas Sandberg ini lagu-lagunya ya sendu-sendu gitulah sebenarnya. Jadi kalau dipikir-pikir cocok nggak sih, kadang ngerasa nggak cocok, kadang biasanya lagu anak motor kan bisa gitu kan. Ini nggak ke situ gitu, dan itu jadi hal yang menarik sih. Oh ternyata yang suka motor klasik atau yang suka touring itu cenderungnya yang klasik sih, yang klasik bawa motor akhirnya jadiin soundtrack buat jalan-jalan mereka. Menarik sih. Dan akhirnya nggak cuma lagu itu, beberapa lagu pun dipakai buat soundtrack lagu. Sampai akhirnya waktu itu kita ada kesempatan manggung di Jogja. Kita lagi nongkrong di villa kita gitu sebelum nunggu manggung pas malam. Jadi kepikiran, guys gimana kalau kita bikin lagu yang temanya benar anak motor. Soalnya secara kita analisa memang ya kita ngerasa ngeliat di handphone kan ya, kadang ada DM, ada apa kayak ada tag-tagan dari video, ini banyak banget anak motor ya, bikin lagu yang temanya anak motor yuk gitu. Sampai akhirnya vokalisku dia memang menulis si lagunya, kita bawa tarik tema apa ya sebenarnya yang relevan sama anak motor. Sebenarnya benar nggak sih kalau motor tuh sebenarnya kayak pelariannya kita sebagai mungkin cowok gitu ya, kadang kayak wah banyak masalah udah naik motor jalan keliling-keliling kota, ada ngeliat doang. Atau kadang sampai akhirnya kita relate, apa sih yang paling dekat sama market usia pendengar kita yang rata-rata umurnya rata-rata SMP sampai kuliahan. Masalah cinta udah paling standar kan waktu itu kan. Ya udah di situ aku ngerasa bahwa bahasan cinta dan motor tuh relate gitu loh. Jadi kayak misalnya habis putus lah atau habis dikecewain, jalan-jalan lah naik motor gitu ya, ternyata bareng teman-teman. Makanya akhirnya dipilihlah judul nih, kalau teman-teman bisa lihat namanya Roda Asmara. Waktu itu kita juga pilih seorang ilustrator bernama Deki Sastra. Kalau teman-teman tahu, kalian bisa cek Deki Sastra, DECKY Sastra. Dia yang bantu untuk mengilustrasikan. Kebetulan dia memang juga salah satu sosok di skena motor klasik di Indonesia, yang kebetulan juga teman-teman kami semua dari Masa Sendir. Sampai akhirnya bekerja sama teman-teman yang bisa support kita, ada Bodypack, ada Bujang Rimba, akhirnya untuk ngerilis si video ini. Sebenarnya dari yang menarik adalah dari rilisnya si lagu ini kita punya target kan, siapa sih tema-tema kalau kita bikin lagu ini kita harus jualannya di mana gitu, kita juga harus tahu kan. Ini aku bilang membuat karya baru based on market demand kan. Tadi kan kalau ceritanya lebih mundur lagi, kita tadinya ngeband anak kuliahan, ternyata ada pendengarnya, terus tiba-tiba kita juga berjualan lagu, nah judulnya Senyum Bawa Pesan. Ternyata rezekinya geser, ada gara-gara ada si Omar Anas tadi bawain pakai lagu kita untuk soundtrack. Terus ternyata dibikin lagu, dari lagu itu pun kita bisa analisa lagi menurutku. Kita analisa lagi bahwa kita harusnya dengan modal lagu ini kita bisa manggung di sini, kita harus jualannya di sini, sehingga itu jadi make sense sih. Ketika pada masa itu ada acara motor Honda, ada Yamaha, itu ada Royal Enfield, dan alhamdulillahnya semua itu tercapai karena waktu itu saya dan teman-teman tahu sebenarnya kayak produk kita ini lagi jualan apa sih. Produk temanya motor yang gimana? Oh temanya cinta. Oh yang gimana? Soalnya faktanya semua anak motor pasti punya memori yang sama tentang motor dan cinta, kehidupan percintaannya dia gitu. Dan ya secara nggak sengaja bisalah akhirnya manggung untuk rilisnya film Dilan waktu itu.
Terus juga sama ini ada teman ada Mas David Bayu kan, dia juga pegang brand namanya Union Well, dia juga bikin event di waktu itu di Lembang juga namanya Unionville. Kemudian ada manggung di Barbecue Ride. Ya kalau teman-teman yang ada di skena motor mungkin tidak asing dengan nama-nama tersebut, atau di launching event brand, ada launching motor Yamaha atau Honda dan segala macamnya. Nah akhirnya ini juga upaya saya dan teman-teman dari Mas Sembir untuk bisa gimana ya caranya bisa blend in sama teman-teman komunitas. Akhirnya coba bikin motor klasik gitu. Dan memang sebagian dari teman-teman di Mas Sembir memang sudah masuk dalam komunitas tersebut atau sebelumnya udah suka motor lah gitu loh. Dan saya sendiri sebenarnya bukan anak otomotif lah sebenarnya, bukan yang di situ, cuman coba masuk gitu loh. Akhirnya bikinlah motor itu, ada motor Honda Win warna abu-abu. Itu motor dengan striping yang waktu itu di custom sendiri, desainnya dibikin sendiri. Akhirnya jadi ajang berkarya sih. Itu dan abu-abu itu sengaja karena saya punya kontur, jadi identitasnya coba tetap ditempelin. Ini aku mau cerita hal menarik sih sebenarnya. Ada namanya sticky pack, sebuah stiker detail motor, satu buah bisnis keisengan di samping Mas Sembir. Jadi gara-gara udah asmara, akhirnya kita punya hobi baru, yaitu bangun motor. Sampai akhirnya gara-gara ngebangun motor itu kan tadinya biar ngebangun motor itu kan buat bisa masuk komunitas, gara-gara rilis lagu Roda Asmara ceritanya gitu kan. Sampai akhirnya kok seru juga ya ngedesain striping motor gitu loh, terus ngedesain stiker detail kecil-kecil. Sampai akhirnya kalau dilihat potensinya gede juga ya sebenarnya striping motor, stiker-stiker detail motor klasik Jepang. Akhirnya pas masuk komunitas kayak, oh iya Mas, itu kita butuh tuh Mas, nggak ada ternyata Mas. Wah ini oke juga peluangnya. Nah akhirnya coba pindah ke coba-coba sih waktu itu ada temen yang minta, aku minta dong stikernya dong ya, ini aku kasih deh. Akhirnya pas aku kasih kayak, ini kayak oke nih buat dijual gitu. Walaupun aku juga udah dengar sebenarnya teman-teman kayak ngerasa ini kalau dijual aku juga loh gitu. Ya udah akhirnya bikin lah namanya sticky pack by Gure. By the way Gure sebenarnya artinya abu dalam bahasa Jepang. Ya udah akhirnya bikin sticky pack, bikin stiker detail kayak apa sih sebenarnya, kayak buat aksesoris doang sih sebenarnya kadang. Dan kebetulan aku punya teman yang tinggal di Jepang yang bisa bantu aku buat nge-translate apa yang mau aku bikin, kayak tentang ini tulisannya apa. Ya udah akhirnya semua tulisan Jepangnya ditranslate sama dia. Dan kebetulan saya sebagai desainer produk punya bekal ilmu untuk berdesain grafis, jadi akhirnya dan paham produksi. Bayangkan urutannya sudah bikin kontur, mungkin bikin packagingnya pakai stiker lah, pakai bikin apa. Akhirnya kenal vendor ini, kenal vendor itu yang aku pakai keilmuannya buat bikin pintu lain, ladang rezeki lain lewat hal lain gitu loh. Ini kalian bisa lihat komunitif namanya Sticky Pack by Gure. Di situ ada banyak karya-karya yang saya bikin. Ya udah akhirnya meranah ke berbagai macam motor gitu loh. Sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan, jualannya masih oke. Fun fact-nya sebenarnya variannya berkembang terus dari market research. Kayak memang tidak jadi fokus utama saya dalam bikin karya sebenarnya, cuman akhirnya setiap hari ada aja yang dikirim gitu. Kadang setiap bulan kayak pengen bikin yang baru deh, warnanya diganti, atau misalnya kalau sempat ngulik-ngulik bikin desain baru, cerita gitu. Oke, ini aku mau cerita hal lain lagi yang aku kerjain. Febrian sebagai beta Safari waktu itu sempat kayak 2 tahun lalu bikin hobi melihara ikan cupang. Nggak tahu sih itu entah kenapa tiba-tiba suka ikan cupang. Tapi poinnya gini, yang mau aku share sebenarnya kita tuh bisa ngulik satu peluang bisnis dari hobi yang kita tekunin. Jadi kayak waktu itu, ini kalian bisa ngecek juga lah, misalnya di Instagram sebenarnya followers udah lumayan cukup banyak, ada 2000-an kalau nggak salah terakhir tuh, atau 1000 sekian aku lupa. Namanya Beta Fish Aquarium.
Sebenarnya di situ sampai saat ini pun aku ngelatih gimana caranya bisa ngedapet perhatian dari customer atau community base tertentu untuk bisa, wah ini jadi refreshment banget nih, sebelumnya belum ada nih misalnya gitu. Jadi kayak pada saat itu, ini aku coba cerita di bawah ada tulisan itu, masalah dalam hobi ini di ikan cupang, maksudnya tidak ada akuarium dengan kualitas yang baik, dimana harga ikan waktu itu ikan yang kalian lihat di gambar tuh harganya udah 500 ribuan waktu itu, bahkan ada yang jutaan gitu. Menang kontes udah harganya udah nggak masuk akal untuk sebuah ikan cupang yang kalau sakit bisa mati sebenarnya gitu loh. Makanya kadang orang ngerasanya kayak ini udah beli ikan cupang mahal-mahal, akuariumnya jelek gitu. Nanti abis ini aku share. Ini yang mau kasih lihat sebenarnya bahwa di sini aku care sama, ya karena aku anak desain produk. Aku kasih tahu cara ini ergonomik desainnya begini, jadi bagusnya tuh gini dan segala macamnya. Terus ini ada varian-varian produknya juga. Ada aku bikin fitness stick buat apa? Buat ngelatih dia. Kan cupang kan suka marah-marah gitu kan, suka keluar gitu kan. Nah dia kalau lihat benda hitam di depannya dia akan bereaksi cerita gitu. Terus bikin alat pembersih, terus bikin kaos. Itu ada istilah-istilah ikan cupang di beda-beda daerah tuh ada gimana-gimana. Terus ada fishnet, ada saringan ikan, dan ikut pameran. Sebenarnya cukup serius waktu itu, sempat sampai nge-sponsorin salah satu event internasional di Jakarta namanya Nusatik. Itu kontes cupang internasional, dan itu kita jadi sponsor, jadi mitra, jadi partner, dan menyenangkan. Banyak exposure yang menarik di situ. Coba aku pindah ini yang tadi aku bilang tentang studi kasus market. Kadang balik lagi ke awal tadi yang aku bahas kan, bahwa kita penting untuk sadar kita sebenarnya lagi bikin apa sih yang kita kerjain. Bikin produk yang beda dari yang lain, yang baru, atau hanya menjadi pilihan di antara produk yang ada. Nah dalam kasus ini aku hanya menjadi pilihan dari produk yang ada. Jadi kebayang gak sih beli, kamu lihat di foto yang sisi kanan di kalian, di kanan apa kiri, pokoknya yang ada yang fotonya jelek itu, di pasaran tuh rata-rata jual akuarium itu harganya mungkin 5.000 atau 8.000. Kadang mungkin kalau ada yang agak bagusan dikit 10 ribuan gitu. Dan menurutku kualitasnya nggak oke, bahan bakunya pun bahan bekas, dan aku rasa bikin, ya kebayang gak sih kita habis beli ikan harganya 500 ribu, atau kadang ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, terus dimasukin ke akuarium yang ya kayak nggak dihargain aja sisi ikannya ceritanya gitu. Ya udah sampai akhirnya kita nawarin produk yang jelas kualitasnya di QC, jelas bahannya juga dipilih, jelas juga itu kalau kampung itu ada yang runcing di tengah tuh, itu sebenarnya produknya kontur beton. Aku masukin ke situ sebagai hiasan di akuarium tersebut. Dan sebenarnya dari semua itu aku coba konekin semua sih, bahwa core-nya atau jiwanya sebenarnya aku di kontur, bikin produk beton. Jadi coba ya tadi kayak bikin motor aku jadiin abu-abu, tadi bikin ini bikin akuarium aku masukin hiasan beton di dalamnya gitu. Ya cukup menyenangkan sih, semoga ini menginspirasi gitu. Nah akhirnya sebenarnya Betafish aku berhentiin karena udah gak hobi ikan cupang, karena ngerasa berdosa karena ikan waktu aku ada kesibukan yang lain, lagi manggung atau lagi kerjain si kontur, ikan jadi nggak keurus. Sedangkan ikan cupang tuh 3 hari sekali tuh air harus diganti. Akhirnya satu-satu mati akhirnya mendingan aku kasihin orang. Tapi sebenarnya hal yang aku latih di sini, kenapa sih mas ngapain sih lo mas pindah kanan kiri gitu, lo kayak nggak fokus gitu. Sebenarnya bukan nggak fokusnya sih, sebenarnya memang ya ketika di kontur alhamdulillah udah ada tim yang bisa bantuin. Sampai akhirnya aku sebagai ownernya juga, sebagai kreatornya juga, akhirnya memang sengaja mengenal berbagai bidang lain untuk bisa ketemu bisnis lain, untuk menerapin berbagai metode jualan, kalau ketemu customer ini gini. Sampai akhirnya itu tadi, akhirnya ada kilogram, akhirnya ada biskuit beton. Itu sebenarnya buah dari pengalamanku. Nanti kalau kalian ngeh dan analisa lagi cara Instagramku, misalnya kalian bisa lihat Febrian, lihat si kontur, lihat si Mrs. Handbed, lihat si Betafish Aquarium, atau lihat si Sticky Pack, itu punya style yang berbeda-beda dalam ngedeliver
marketnya. Misalnya kalau di kantor kayak nggak bisa ngomong hi guys, selamat datang, nggak bisa gitu misalnya gitu. Kalau di masa stand build tiba-tiba kami bisa bilang kayak hi guys, selamat datang, kita lagi ada di manggung di kota di Bali nih misalnya gitu. Bahasanya tuh lebih luas, lebih persuasif gitu. Sedangkan kalau di kantor beda lagi, kalau di Sticky Pack beda lagi gitu. Sudah, terus kemudian kayak akhirnya ada berbagai macam bidang yang dicoba diulik gitu ya. Akhirnya ketemu berbagai macam vendor yang akhirnya membantu untuk kepentingan kontur, kemasan stand atau Sticky Pack atau lainnya. Kurang lebih gitu sebenarnya. Hobi-hobi itu dan tidak melulu harus dijadikan bisnis ya. Aku juga sebenarnya semuanya tuh tidak bermula untuk dijadikan uang, nggak sama sekali gitu. Karena awalnya aku pengen bikin senang-senang, tiba-tiba kok marketnya ada, karena aku tuh ngerasa tajam ngebaca peluangnya dan akhirnya itu menjadi cocok dan relevan buat market tersebut gitu. Nah ini yang terakhir, yang lagi senang-senang lagi aku kerjain kayaknya hampir setahun terakhirnya aku jadi kolektor Tamiya. Tadinya emang beli akhirnya coba masuk komunitasnya, coba bikin kayak apa yang menarik kayak kalian bisa stop dulu videonya, kamu bisa cek dulu di Broom Mini 4WD itu di bawah ada tulisannya Broom Mini 4WD spellingnya. Nah ini koleksi Tamiya, nggak jelas kan soalnya maksudnya bebas apa ya, di situ kalian bisa lihat di Broom Mini 4WD koleksiku ya. Bersenang-senang sih sebenarnya, kayak aku ngerasa dibalik kerja capek ya akhirnya bikin senang-senangnya di sini gitu. Dan akhirnya aku juga milih koleksi tertentu doang yang kalau kamu nggak dari Sticky Pack, kan aku jualan stiker, aku coba turunin ke sini, aku jualan dekal stiker buat body Tamiya itu sendiri, itu semua custom sendiri. Terus kemudian yang ujung ada sebenarnya itu dari box Tamiya, itu di belakang ada boxnya, terus aku scan, terus aku jadiin stiker. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sebenarnya itu keyword di atas aku share berkarya bersenang-senang menjadi ladang rezeki. Kalau bisa kamu bisa based on that thing, kata-kata itu gitu, itu kayak bikin kita ngerjain karya lebih happy. Terus kayak ada 3 poin tentang market research, penting banget buat kita kenali target market kita, siapa sih yang mau kita tuju. Sebenarnya kita harus tahu sebenarnya, kemudian masuk ke dalam bagian mereka, karena dengan masuk ke dalam kita tahu apa yang benar-benar needs and wants mereka itu kayak. Terus kemudian itu udah masuk ke dalam mereka, jeli membaca needs and wants customer. Jadi kadang tanpa mereka bilang pun kita bisa tahu, oh ternyata mereka butuh itu, oh ternyata butuh ini. Kurang lebih gitu teman-teman. Sekian dari saya, Febrianto Cahyo. Semoga semua yang tadi saya share bermanfaat, bisa dipelajarin lah, bisa dicek. Kalian semua ngecek di Instagram, oh Mas Febri cara mikirnya gitu dan segala macamnya. Good luck buat proses kalian mengerjakan proyeknya buat Kemah Budaya Kaum Muda. Good luck, sehat terus ya semua. Terima kasih.